Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Bahkan semua rasul-rasul semuanya ngambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gharfan minal bahri, seperti seciduk air lautan. Aurashfan, atau setetes hujan. Setetes air dari hujan. Para nabi aja ngambilnya dari Nabi Muhammad itu seperti satu ciduk air dari lautan atau seperti satu tetes air dari air hujan. Mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gak ada orang kayak Nabi Muhammad, gak ada. Solehnya, baiknya, indahnya, mulianya. Kita punya Nabi Muhammad, harus kita syukuri. Alhamdulillah. Senang punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang. Bangga kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apapun yang bisa bikin kita kecewa sama Nabi Muhammad, enggak ada. Semuanya bagus. Dunia sampai akhirat. Di dunia luar biasa mulianya, kelak di akhirat lebih-lebih lagi. Kelak di hari akhirat Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Senang bener kita punya nabi, pemimpin para nabi. Senang kita punya nabi yang pegang kunci surga. Punya nabi orang pertama yang bakal masuk surga. Punya nabi orang pertama yang bakal lewat di atas jembatan Sirat. Semuanya serba pertama-pertama, sebab beliau adalah yang paling utama. Masalahnya cuma satu aja. Dan ini yang saya takutkan. Dan ini yang ditakuti oleh para ulama-ulama. Dan ini yang ditakuti sama para pecinta-pecinta. Masalahnya satu aja. Kita senang punya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammadnya senang gak sama kita? Saya bangga punya Nabi Muhammad. Tapi masalahnya apakah saya pantas untuk menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Saya bahagia punya Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad bahagia memiliki umat seperti saya? Kita semuanya senang nih punya Nabi Muhammad. Yang paling utama, paling juara dalam segala hal. Yang pertama kali masuk surga, yang pegang kunci surga. Masalahnya cuma satu, kamu di saat Nabi Muhammad masuk surga, kamunya ada di mana? Masalahnya cuma satu, saat Nabi Muhammad menggiring umatnya untuk masuk ke dalam surga, kamu ada di mana? Apakah kamu akan termasuk di antara mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad? Ataukah na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kamu termasuk di antara mereka yang terusir, di antara mereka yang dipecat dari umatnya Nabi Muhammad, di antara mereka yang tidak bisa ikut, tidak bisa masuk dalam rombongan Nabi Muhammad. Kita senang punya Nabi Muhammad. Saya senang punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi nabinya senang gak sama saya? Itu masalahnya.
Tanyakan terus di dalam hatimu itu. Tanyakan terus di dalam hatimu itu. Mencegahmu dari perbuatan dosa. Kalau mau bikin dosa, pikirin. Nanti kalau saya bikin dosa kayak gini nih, takutnya Nabi Muhammad gak seneng sama saya. Adik-adik, kamu kalau kepikiran mau pacaran, apalagi ngerjain yang haram-haram sampai dengan keharaman yang besar. Deket-deket sama perbuatan zina, dek, saya kasih tahu kamu. Jangan. Takut dipecat dari umat Nabi Muhammad, dek. Takut dipecat dari umat Nabi Muhammad, Kak. Karena Nabi Muhammad mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau berzina, saat dia berzina belum bertaubat dari perzinaannya, dia tidak dianggap mukmin, tidak dianggap muslim dalam pandangan Allah. Artinya bukan lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kamu punya laki-laki yang katanya menyayangimu? Punya seseorang yang mau-maunya nanyain sama kamu, udah makan malam belum? Udah makan siang belum? Ngapain kamu bahkan punya seseorang yang mau transfer sama kamu? Mau ngasih uang sama kamu, mau ngasih hadiah sama kamu. Tapi membuat kamu jadi terpecat dari Nabi Muhammad. Membuat kamu diusir dari Nabi Muhammad. Membuat kamu tidak dianggap sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu yang gampang-gampang ngutang, hati-hati bu, hati-hati. Kamu ambil hutang riba. Kamu ambil bulan ini 1 juta, bayar bulan depan 1.100.000 riba. Atau ada yang punya uang banyak sehingga dia utang-utangi nama yang lain. Hutang 1 juta, bulan depan bayar 1.100.000 riba. Haram hukumnya. Dan karena ia haram, ia dapat membuatmu terputus dari Nabi Muhammad. Allah bahkan mengancam orang-orang yang riba ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kamu enggak berhenti dari hutang riba, maka kamu akan diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kamu berharap menjadi seseorang yang disayang, yang dicinta sama Nabi Muhammad? Kalau bahkan Nabi Muhammad justru memerangi kamu karena perbuatan dosa riba yang telah kamu lakukan. Jangan. Gak apa-apa kok bu. Kalau ibu gak punya baju kayak yang dipunya sama ipar ibu tuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau ibu gak beli panci kayak yang dibeli sama kakak ibu tuh gak apa-apa. Kalau ibu gak ganti horden kayak tetangga tuh gak apa-apa bu, gak apa-apa. Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya hidup kalau pengen tenang jangan banyak gaya. Jelas? Jelas bu? Enggak apa-apa ibu hidup sederhana. Pengen kan ustazah bisa kebeli gelang kalung kayak punyanya Bu RW. Pulurah misalnya begitu. Ya kalau ada uangnya silahkan. Kalau nggak ada uangnya jangan maksa.
Ibu, kamu pengen pakai perhiasan yang mewah, insya Allah. Enggak di dunia, di akhirat nanti insya Allah. Pengen bisa makan enak Ustazah kayak yang lain. Andai enggak di dunia enggak apa-apa, di akhirat insya Allah. Lagi pula ibu-ibu sekalian, enak enggak enak itu perkara relatif, Bu. Perkara relatif. Lauk paling enak itu adalah rasa lapar. Kalau udah ibu lapar, makan segala-gala enak semua, betul? Jadi kalau ibu-ibu pengen makan enak, gampang, puasa. Kalau ibu pengen makan enak, caranya adalah dengan puasa. Puasa, begitu buka es teh manis, rasanya udah kayak kebeli setengah surga. Masya Allah, nikmat. Jadi masalah sama enak gak enak bukan perkara tentang apa yang kamu makan. Badan sehat kamu makan dalam keadaan lapar semuanya juga enak. Sama halnya dengan tidur juga kayak gitu, Bu. Tidur tuh bukan perkara tempat tidurnya yang empuk, keadaannya yang nyaman. Nih ibu-ibu di pengajian kalau ngantuk ketiduran. Padahal posisinya nggak jelas. Sampai kepalanya nyender sama sebelahnya. Dibangunin lagi. Ketiduran lagi, ada yang begitu? Mana orangnya? Dunia mah segini-gini aja, Bu. Segini-gini aja dunia itu. Dunia segini-gini aja, percaya saya. Saya udah pernah makan yang mahal, sudah pernah makan yang murah. Saya udah pernah tidur di tempat yang mewah-mewah. Saya udah pernah biasa juga tidur di tempat yang sederhana. Saya udah pernah. Begitu-begitu aja rasanya dunia, ibu-ibu sekalian. Dunia segitu-gitu aja, nggak banyak bedanya. Di akhirat nanti baru. Di akhirat nanti baru. Perbedaannya luar biasa besarnya. Antara yang bisa digiring di belakang Nabi Muhammad. Dengan yang terhalang dari Sayyiduna Muhammad. Bedanya jauh, bedanya jauh. Nih dengerin perbedaannya nih. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ada hari di mana pendosa, orang yang keluar dari batas, orang yang zalim, yang berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia. Yang di dunianya milih jalan sendiri, nggak mau ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Udah dilarang sama Nabi jangan riba, dia tetap riba. Udah dibilang sama Nabi jangan zina, dia tetap zina. Udah diperintahkan sama Nabi sholat 5 waktu jangan ditinggal, dia tinggal juga. Udah dibilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama orang tua yang benar, birrul walidain, dia malah durhaka sama orang tua. Milih jalan hidupnya sendiri. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Suruh sholawatan enggak mau, baca Quran enggak mau, hidup milih jalan sendiri aja. Ini yang kayak beginian nih, dikhawatirkan masuk dalam ayat ini. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ada orang-orang yang di hari akhirat nanti menggigit-gigit tangan-tangan mereka karena menyesal. Bukan hanya jari yang digigit, tangan. Tangan digigit. Bukan hanya satu tangan yang digigit, 2 tangan, yadayhi. Dua-duanya, 2 tangan sama-sama digigiti sepanjang mahsyar. Nyesel.
Emang gak sakit gigitin tangan begitu sakit. Tapi besarnya penyesalan membuat dia tidak lagi merasakannya. Apa sih yang bikin orang bisa sampai jadi nyesel segitunya? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya ampun, coba dulu saya punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Coba dulu saya nggak dipecat dari umat Nabi Muhammad. Coba dulu saya nggak memilih jalan yang lain selain jalannya Nabi Muhammad. Coba saya cintai Nabi Muhammad. Coba saya cintai sahabat Nabi Muhammad. Coba dulu saya cintai keluarga Nabi Muhammad. Coba dulu saya hormati ulama. Coba dulu saya baik sama umat Nabi Muhammad. Sekarang nyesel. Nyeselnya karena ternyata saat digiring umat Islam, dia tidak bisa termasuk di antara kelompok umat Islam. Nyesel sampai ke ubun-ubun. Nyesel. Nyesel luar biasa. Perbedaannya besar antara yang begitu dengan yang Allah SWT ceritakan dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Allah SWT menceritakan, yauma la yukhzillahu nabi. Di akhirat nanti Allah gak akan susahkan Nabi Muhammad. Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Allah gak akan susahkan hati Nabi Muhammad di akhirat. Nabi aja ya Allah yang gak akan dikecewakan, yang dapat jaminan bakal senang di akhirat. Bukan. Bukan hanya Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita salah satu di antara mereka. Wa ma'ahum. Bersama dengan mereka. Wa fihim, ada di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Walladzina amanu ma'ahu. Yang itu tadi yang gak bisa barengan sama Nabi Muhammad, menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Yang barengan sama Nabi Muhammad, Allah cerita, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya di samping kanan mereka, ada cahaya di hadapan mereka. Masih mereka mengatakan, ya Allah, tambahkanlah lagi cahaya untuk kami. Yang depan sama belakang belum ada nih ya Allah. Tambahkan lagi ya Allah. Yang satu gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Yang satu berbangga-bangga dengan cahaya di hari akhirat karena dia bersanding bersama dengan sang cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Kamu jangan mau masuk yang nyesel. Kita jangan menjadi orang-orang yang menyesali diri, menggigit-gigiti tangan-tangan kita karena menyesal. Mumpung nih di dunia masih dikasih kesempatannya, yuk berkaca. Ayo bercermin. Apa nih yang bisa kita perbaiki dari hubungan kita bersama dengan Nabi besar Muhammad? Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab azan, nanti habis itu baru kita lanjutkan lagi insyaallah. Doa yang banyak. Doa indal azan la yurad.
Doa saat azan tidak akan ditolak Allah SWT. Doa yang banyak. Minta sama Allah. Biar nanti di hari akhirat bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga kita termasuk di antara mereka yang akan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep Nabi Muhammad semuanya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih. Enggak ada orang kayak Nabi Muhammad. Fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Dalam keindahan matanya, keindahan telinganya dan keindahan ucapannya. Keindahan cara lihatnya Nabi, keindahan cara dengernya Nabi, sama keindahan ucapannya Nabi. Enggak ada orang kayak Nabi. Cara lihatnya indah, teman-teman. Nabi tidak pernah melihat siapapun dengan pandangan menghina. Nabi tidak pernah melihat siapapun dengan pandangan mengejek, enggak. Nabi itu kalau ngelihat orang didoain. Kalau dia orang soleh didoain biar tambah soleh. Kalau dia bukan orang soleh didoain Nabi. Biar dia bertaubat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah keluar masjid sendalnya hilang. Jadi kalau kamu habis dari mana sendal kamu hilang, oh, udah ada mirip tuh sama Nabi. Ustazah kalau saya jadi yang ngambilnya, jangan. Jangan, hati-hati. Karena barang haram yang kamu pakai bakal ditagih di akhirat nanti. Danik bin haram. Sedanik dari haram. Sedanik itu 5.000 perak barangkali. Itu harus kamu bayar di akhirat dengan 70 kali fardu yang diterima sama Allah. Kamu sholat 70 kali sholat fardu yang diterima sama Allah harus kamu bayarkan sama orang yang kamu ambil duitnya 5.000 perak, 10.000 perak gak halal bagimu. Gimana kalau ngambilnya yang lebih besar lagi daripada itu? Gimana kalau nguasain harta warisan saudaranya? Gimana kalau jadi pejabat korupsi? Waduh, ruwet banget tuh udah masalahnya tuh. Ya akhirat susah itu bakalannya. Makanya yang di sini udah nggak usah ada yang jadi pejabat ya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Yang haram-haram bakalan jadi susah kita. Nabi kehilangan sendal di masjid. Begitu Nabi Muhammad tahu sendalnya ada yang nyuri, Nabi Muhammad langsung doa. Ini Nabi nih, lihat sendal hilang. Kita kira-kira kayak gimana kalau lihat sendal hilang? Nyari sendal lain yang bagusan. Nah,
Ya udah pulang nyeker aja paling sambil ngedumel. Nah ini nih yang masalahnya. Biarin tuh yang pakai sendal saya. Biarin nanti kakinya. Waduh. Jangan begitu. Sendalnya harganya berapa, didoain kakinya pincang. Janganlah. Nabi begitu tahu sendal beliau hilang, Nabi langsung doa. Doanya Nabi gini nih. Ya Allah, kalau yang ambil sendal saya orang gak punya, berkahi sendal saya di kakinya ya Allah. Didoain berkah. Ya Allah, kalau ternyata yang ambil sendal saya adalah seseorang yang sebenarnya dia punya. Padahal Nabi gak punya. Nabi gak pernah ngumpulin lebih dari sepasang sendal. Kalau datang yang lain, datang yang baru, yang lama dikasih orang. Jadi Nabi cuma segitu-gitunya sendalnya. Andai kata Nabi Muhammad, kalau ternyata yang ngambil sendal saya adalah orang yang punya tapi ngambilan, ini kan penyakit namanya. Namanya klepto. Penyakitnya itu ya. Suka ngambilan barang orang. Suka senengan sama barang orang, kemudian diambil aja gitu sama dia. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, jadikanlah ini adalah dosa terakhir yang dia lakukan. Karuniakan taubat padanya ya Allah. Masya Allah. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad. Nggak pernah ngelihat jelek sama siapapun, nggak pernah ngelihat jelek. Makanya saya pernah nulis jelek, bagus itu adanya di matamu. Mata yang bagus akan selalu melihat kebagusan dalam segala apapun. Tapi mata yang jelek hanya akan melihat keburukan dalam diri siapapun. Ada ngelihat orang lagi dikiran, riak tuh. Ada ngelihat orang lagi maksiat, neraka kangen sama dia tuh. Orang disuruh apa sekarang? Taat salah, maksiat salah. Ngelihat orang tua, dosanya pasti udah banyak tuh. Ngelihat anak kecil, taatnya baru sebentar, saya dong. Puasa saya udah panjang, Quran saya udah banyak. Dia masih kecil. Begitu. Ngelihat orang berilmu, dia bilang cuman bisa ngomong doang itu, ngamalinnya enggak. Sudah Halimah gak usah didengerin, bisa ngomongnya doang. Ngelihat yang gak berilmu, bodoh-bodoh tuh emang calon-calon neraka tuh. Kenapa kamu ngelihat orang semua salah di mata kamu? Yang salah bukan orang tapi matamu. Sebab indah ataupun buruk adanya di mata seseorang. Kalau matanya indah melihat kebaikan dalam diri tiap orang. Kalau matanya buruk hanya akan melihat keburukan dalam diri setiap orang. Nabi karena matanya cakep, ngelihat orang semuanya cakep. Yang lagi gak cakep sekalipun didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi mahasini nadharihi, cakep matanya, wasam'i, cakep pendengarannya. Indah pendengaran beliau. Tiap orang berbicara dengan Nabi Muhammad pakai bahasa hati nyampe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Senang kita punya Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa Bu, bawa aja ke pintunya Nabi. Ustazah, emang Nabi Muhammad bakalan dengerin saya? Dengerin. Nabi Muhammad tuh orangnya gak pilih kasih. Nabi Muhammad itu orangnya gak pandang-pandang orang. Alhamdulillah. Kana ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kebaikannya meluas merata kayak angin waktu bertiup. Nih kipas angin nih. Kalau lagi bertiup, kena semua apa ngebedain. Yang ini jelek gak usah kena gitu. Enggak.
Semuanya ikut seret, adem semua. Yang kena angin tersebut semuanya dapat. Oh yang ini hidungnya pesek gak usah kena. Gak ada. Semuanya kena sama angin. Kenapa begitu? Ya karena emang kayak begitu. Nabi Muhammad ajwad bil khair minar rihil mursalah. Dermawannya lebih dibandingkan dengan angin kala bertiup. Semuanya dapat. Baik sama siapapun. Baik sama siapapun. Bahkan sama yang gak terlalu dipandang sekalipun. Ada Zahir namanya. Budak. Bukan budak. Orang kampung. Ini kan ibu-ibu juga kebanyakan orang kampung Bu ya. Tenang Bu, kalau saya bilangin ibu-ibu orang kampung, ibu jangan tersinggung. Sama saya. Saya juga orang kampung Bu. Saya dari Indramayu. Kampung juga. Ibu-ibu, ada orang kampung di daerah sana di Arab. Orang gunung, namanya Zahir. Tapi dia sayang sama Nabi, seneng sama Nabi. Ntar kalau datang ke Madinah, suka bawa-bawa hasil dari kampungnya. Ada buah apa di kampungnya dibawa, ada makanan apa, sayuran apa di kampung dibawa. Buat Nabi Muhammad, sayang sama Nabi. Satu hari Bu, Zahir lagi ada di pasar. Zahir lagi ada di pasar. Nabi lihat Zahir, ini matanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat Zahir. Apa yang dilakukan Nabi? Dipeluk dari belakang Zahir. Zahir dipelukin dari belakang. Dia lagi milih-milih barang. Zahirnya bilang, ini jangan main peluk-peluk saya dah, ini saya repot ini. Saya repot, saya lagi beli-beli ini. Lepasin dong pelukannya. Bukan dilepasin tambah dikencengin. Dia bilang lepasin ini, saya lagi mau beli-beli barang, lagi milih-milih. Tambah lagi dikencengin. Sambil bilang, man yashtari abdana, man ishtara abdi. Siapa nih yang mau beli budak saya? Siapa yang mau beli budak saya? Katanya Zahir, begitu Nabi Muhammad ngomong, taulah saya dari suaranya bahwa yang meluk saya adalah Nabi Muhammad. Saya biarin aja Nabi Muhammad peluk saya. Sampai ketika Nabi sudah melepaskannya, saya berbalik arah kepada Nabi Muhammad. Saya bilang, liatin Rasul, udah jadi budakmu aja saya tetap gak laku ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, walakinnaka indallah ghali ya Zahir. Walakinnaka indallah ghali ya Zahir. Tapi kamu nih di hadapan Allah begitu berharga wahai Zahir. Kamu di sisi Allah begitu mahal wahai Zahir. Masya Allah. Ini kita kepengen nih. Mau kita dari kampung. Mau kita nggak seberapa ngerti banyak hal. Mau kita nggak kayak orang-orang di kota-kota yang begini yang begitu. Kamu sederhana hidup dalam apapun keberadaanmu. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Biar mudah-mudahan Nabi akan berkata yang sama padamu. Kamu begitu berharga dalam pandangan Allah. Insya. Yuk belajar. Belajar buat mendekat kepada Nabi Muhammad. Orang kalau tambah kenal sama Nabi, tambah cinta sama Nabi. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Tambah pelajarin, tambah jatuh cinta, tambah pelajarin, tambah jatuh cinta. Saya tiap hari Bu, banyak sekali. Enggak tiap hari sih, tapi saya panjang belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kitab. Saya dengerin kajian. Banyak tahu tentang baginda Nabi Muhammad. Semakin banyak tahu, benar kata Habib Ali Habsyi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusufi. Kata beliau, tiap tahun orang bikin tulisan tentang Nabi. Tiap tahun orang bikin pembahasan tentang Nabi. Tiap masa
ada pujangga-pujangga menulis tentang Nabi Muhammad, yafna zaman wa fihi malam yusufi, zamannya yang habis, waktunya yang habis, sementara kemuliaannya Nabi Muhammad belum selesai dibahas orang. Kemuliaannya terus. Wa in kanatil alsun la tafi bi'ushri mi'syari awsafi dhalikal mawsuf. Kata Habib Ali Habsyi ini dalam kitab Maulid yang tadi ibu-ibu baca. Saya nulis tentang Nabi Muhammad ini, la tafi bi'ushri mi'syari awsafi dhalikal mawsuf. Tidak bisa mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cerita kayak gimana tentang Nabi, nggak bisa. Nggak cukup. Termasuk ketika Nabi Muhammad bercerita tentang kita. Emang ada ustazah Nabi Muhammad cerita tentang kita? Ada, ibu-ibu nggak tahu? Ada bu, kita udah diceritain sama Nabi. Nabi pernah kayak gini nih. Lagi kumpul sama para sahabat, Nabi Muhammad ngeliatin ke langit. Terus air matanya berlelehan. Air mata Nabi Muhammad menetes deras. Terus bilang begini, oh syauqan ala ahbabi. Wa fi riwayah ala ikhwani. Duh kangen saya sama pecinta-pecinta saya. Kata Nabi begitu. Duh kangennya sama pecinta-pecinta saya. Para sahabat cemburu. Alasna ahbabuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah pecinta-pecintamu wahai Rasul? Nabi senyum kepada mereka. Kemudian mengatakan antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat saya. Kalian sahabat-sahabat saya. Lagian kan ketemu terus. Masih belum kangen. Ketemu terus. Nabi ngangenin seseorang yang memang Nabi gak ketemu sama mereka. Terus siapa mereka wahai Rasul? Nih dengerin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa para pecinta-pecinta beliau? Haula ummati ja'u min ba'dikum lam ra'auni wa lam ra'a mu'jizati. Mereka adalah umatku. Datang sesudah kalian. Tidak pernah berjumpa denganku. Tidak pernah melihat mukjizat-mukjizatku. Akan tetapi mereka pengen berjumpa denganku. Walaupun dengan menjual seluruh harta yang mereka miliki. Saya sih rasanya saya begitu. Rasanya saya begitu. Andai aja saya bisa ketemuin Nabi dengan menjual seluruh harta yang saya punya, saya jual harta saya. Nggak apa-apa, harta besok bisa dicari lagi. Asal bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Bukan begitu? Saya tahu banyak di antara kita yang begitu. Dan kalau kamu ngerasa, saya kayaknya nggak segitunya dia sama Nabi. Kalau kamu merasa nggak segitunya sama Nabi, berarti kamu kurang kenal kayaknya sama Nabi. Coba kenali lagi. Kamu akan begitu. Karena semakin mengenali, pasti akan semakin merindukannya. Kamu kurang banyak bergaul sama para pecinta. Kamu kurang banyak dengerin kajian para pecinta. Kamu kurang baca tentang kisah para pecinta. Cobain. Kalau kamu banyak mendengar tentang Nabi Muhammad, pasti bakalan begitu juga. Nabi kemudian mengatakan satu ucapannya.
Bagi saya ucapan ini lebih saya sukai daripada apapun. Ucapan baginda Nabi Muhammad. Kata-kata favorit saya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Saya ulangi biar kamu ingat terus nih. Nabi Muhammad bilang, oh syauqan ala ikhwani. Duhai alangkah rindu hati ini dengan para pecinta-pecintaku. Siapa mereka wahai Rasul? Umat saya. Datang sesudah kalian. Tidak pernah memandang diriku. Tidak pernah berjumpa denganku. Tidak pernah melihat mukjizatku, tapi mereka kepengen bisa melihatku jika mampu, walaupun dengan menjual seluruh harta yang mereka miliki. Aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Para pecinta, kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Tinggal di tepi jalan cintanya. Tinggal diteruskan, dijalanin cintanya. Yang merasa belum punya cinta sebesar itu, ngaji lagi, belajar lagi, sekolah lagi. Sekolahkan hatimu, sebab hati yang sehat bakal cinta sama Nabi Muhammad. Hati yang normal bakal cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak merasa segitu cintanya sama Nabi, ada penyakit di hatimu namanya hubbud dunia. Cinta terhadap dunia. Entah kamu terlalu berlebihan mencintai suamimu. Entah kamu terlalu berlebihan mencintai anak-anakmu. Entah kamu terlalu berlebihan mencintai hartamu. Atau kamu yang terlalu berlebihan mencintai dirimu sendiri. Belajar ngurangin cinta terhadap berbagai macam hal itu. Nanti kamu bakal ngerasain indahnya cinta kepada Nabi Muhammad. Di dunia hidupnya jadi lebih terasa indah. Apalagi kelak di hari akhirat ditunggu sama Nabi Muhammad di depan telaganya. Karenanya saya sering sampaikan, teruslah mencinta. Sampai kamu dibayar Allah dengan jumpa. Teruslah merindu. Hingga Allah membayarmu dengan temu. Kalau kamu terus merindukan Nabi, insya Allah kerinduanmu akan berujung dengan pertemuan dengannya. Tetepi jalan cintanya. Tetepi. Gimana cara netepinnya Ustazah? Yang taat sama Nabi. Yang taat. Yang taat. Sholat jangan tinggal. Jadi kamu gak bisa bilang, yang penting cinta, sholat nomor 2. Siapa bilang begitu? Kalau kamu cinta, kamu bakalan taat. Kalau kamu cinta, kamu bakalan taat. Cinta sama Nabi tapi kok riba? Gak urusan yang lain ini mah. Oh, satu urusan itu. Kamu cinta sama Nabi tapi kok pacaran? Oh, lain urusan. Oh enggak, itu satu urusan. Satu urusan. Urusanmu di dunia. Kalau kamu mau nyari Nabi Muhammad, separuh jalan namanya cinta, separuh jalan namanya taat. Kamu gak bisa jalanin di satu sisi, timpang. Jalannya kanan kiri, kanan kiri. Taat cinta, taat cinta, taat cinta, taat cinta. Berimbang terus sampai kamu nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sisanya sabar. Taat sama cinta, sisanya sabar.
Kalau lagi ada ujian dalam kehidupan, yang sabar. Lagi ada sakit, yang sabar. Lagi ada kesulitan, Bu, yang sabar. 2 tahun lalu saya sakit. Bantalan tulang belakang saya yang nomor 5 nih, bawah pecah. Tulang saya, bantalannya tuh pecah yang nomor 5. Gak bisa ngapa-ngapain saya di atas tempat tidur. Rasa sakit yang luar biasa. Hiburan saya, ingat-ingat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Yang sabar, kamu akan menjumpaiku di depan telagaku. Yang sabar. Yang sabar. Kamu kalau lagi dikasih kesulitan apapun di atas muka bumi ini, yang sabar. Jangan sampai kamu batalkan janji pertemuanmu dengan Nabi Muhammad. Nggak ada yang cukup buat membatalkan janji pertemuan kita dengan Nabi Muhammad. Nggak ada yang pantas buat kamu batalkan janji pertemuan kamu dengan Nabi Muhammad. Ustazah, suami saya direbut sama perempuan yang lain. Terus saya pergi ke dukun, ustazah, saya dukunin tuh perempuan biar hancur hidupnya. Artinya kamu nggak sabar. Kalau kamu melakukan hal yang semacam itu, kamu sedang membakar tiket janji pertemuan antaramu dengan Nabi Muhammad. Jangan mau. Jangan mau. Tetaplah sabar, sabar di jalan taat. Sabar. Anak saya sakit-sakitan, ustazah, yang sabar. Hidup saya miskin terus, ustazah, yang sabar. Yang sabar. Hidup memang begitu, Bu, isinya sabar. Dan tenang, ibu-ibu sekalian, bukan hanya kamu yang diuji. Semua orang hidup ada ujiannya masing-masing. Enggak saya, enggak guru saya. Gak suami saya, gak siapapun yang saya kenal. Semua hidup ada ujiannya. Jangan kamu pikir saya orang paling menderita sepamekasan. Enggak gitu. Enggak gitu. Semua ada ujiannya. Semua ada masalahnya. Jangan memutuskan jalan yang salah. Jangan memilih jalan yang salah. Tetapilah jalan taatmu. Tetapilah jalan cintamu. Insya Allah. Yuk kita akhiri majelisnya. Udahan nih ustazah, iya udahan aja ya. Kita mau baca sholawatan aja. Yuk, bismillah. Yang masih ada air boleh dibuka airnya. Yang udah habis jangan ngambil air tetangganya. Saya dalam bulan ini sedang berusaha mengamalkan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Sehari ustazah? Enggak, sebulan. Sebulan. Seharinya kalau lagi longgar baca 200, 300. Kalau lagi nggak longgar ya lebih sedikit dari itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan bisa selesai dalam 1 bulan baca sholawat kamilah sebanyak 4.444 kali itu. Nah yang sekarang nih saya juga mau ajak teman-teman buat bisa ngamalin. Itu sholawat cakep banget Bu. Dan kalau dibaca dalam bilangan tersebut 4.444 kali, insya Allah hajat-hajatnya Allah ijabah. Kalau ngelihat muka-mukanya nih kan pada punya banyak hajat ini. Nah itu amalin salat. Allahumma salli salatan kamilatan, sallim salaman taman. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad, tanfariju bil kurab, tuqda bihil hawaij, tunalu bil raghaib wasrul khawatim, wa istasqal ghamamu biwajhil karim, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli matin wa nafasin, biadadi kulli ma'lumilah.